Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan saya akan sangat menghargai sikap yang positif terhadap bacaan ini. Teman-teman, jika perlu informasi lebih ringkas, silakan lihat description box di bawah ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan Lenormand. Kita ambil 3 kartu dari aplikasi ini dan biarkan dia yang mengacakkan buat kita. Oke. Hari ini seperti ada informasi yang membuat kita terkejut. Tapi memang kita mengarah pada satu perubahan. Dan yang kita pikirkan adalah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga ke depannya. Jadi situasi kita sebenarnya adalah dalam transformasi dan kita mengarah pada keberlimpahan. Tetapi memang ada hal yang harus kita waspadai hari ini. Oke. Saya sudah mengambil 3 kartu dari The Crystal Wisdom Healing Oracle dari Judy Hall ini. Dan saya mengambil 3 yang jumping. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah peridot. Ini nama batu mulianya. Warnanya hijau seperti kristal juga, bening hijau. Dan ini posisinya pada previous events atau yang menyebabkan. Peridot emotional cleansing. Ini membebaskan kita dari pikiran yang kita jealous atau kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, envious thought, ya. Dan night terrors, ketakutan kita pada sesuatu yang gelap. It is transmutative and purifying. Jadi ini menunjukkan bahwa mungkin pada saat ini ada perasaan, kalau saya sebut jealous, envy, itu bisa kalau kita artikan dalam keseharian itu adalah cemburu. Cemburu itu artinya kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Envy, mungkin katanya tidak enak didengar, dengki, tetapi itu adalah energi yang ada di sekitar kita hari ini. Ada orang yang tidak suka karena keberhasilan orang lain, dan mungkin itu energinya dari luar ke diri kita atau dari kita ke orang lain. Dan kalau itu memang dari diri kita ke orang lain, ini adalah emosi yang harus dibersihkan pada hari ini. Dan sepertinya memang hari ini pink granite, ini the lightning bolt, itu perasaan, ya saya sebut iri, nggak enak soalnya ngomongnya ya. Kalau kita iri, kita dengki, kita menginginkan sesuatu, kita seperti nggak happy melihat keberhasilan orang, itu sepertinya meningkat pada hari ini, ya. Tetapi kan kita perlu untuk membersihkan dari perasaan yang tiba-tiba memuncak, dan itu adalah perasaan envy. Near future adalah carnelian, nama batunya. Creativity, carnelian protects against glamorous spells. Jadi kita menginginkan sesuatu yang kemilau, kita terpukau oleh kemilau yang mungkin sebenarnya itu membawa perangkap di balik dari kemilaunya. Jadi itu sebenarnya perangkap, kita seperti diarahkan untuk mendatangi dan mengambil sesuatu karena dia sepertinya menjanjikan, tapi begitu di dalam barangkali ada hal lain di balik itu yang kita sebenarnya kalau tahu dari awal, aku juga nggak pengen kali deket-deket, dia cuman pemasarannya aja kali, kira-kira seperti itu. Jadi dia protects against glamorous spell, ya, dari kemilau seolah-olah indah semua. Envy and the evil eye, bringing good fortune to the wearer. It prevents blood from rushing to head to cause precipitate action. Jadi jangan terburu-buru, terutama karena didorong oleh keinginan yang tiba-tiba memuncak. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita kembali ke kartu ini, ya barangkali gambar dari kemilaunya itu ada di seperti ikan ini. Kita diminta jangan mendekati ini, ya, arahnya. Kapalnya seperti mau mendekati
cambuk tadi, padahal kita kalau dekat nanti bisa tercambuk walaupun tampaknya seperti kemilau. Oke, kalau kita lihat horoskop hari ini tanggal 17 Juni 2020 pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ini bulan conjunction dengan Uranus di Taurus. Uranus itu menandakan perubahan yang tidak dapat diantisipasi, perubahan yang besar dan begitu saja, dan barangkali tadi digambarkan dengan batu pink granitnya, dan kemilaunya itu adalah Taurus ya. Artinya memang ada sesuatu yang kita sangat inginkan, mungkin dari material ya, kayak kita ingin sesuatu yang mewah, makanan yang lezat, mobil yang mewah, baju yang sangat indah, seperti hal tersebut itu yang menjadi fokus utama hari ini. Tiba-tiba itu sangat besar kita rasakan ya, berkali lipat. Dan kalau kita lihat chartnya, selain dia conjunction dengan Uranus di Taurus, sebenarnya dia semi sextile dengan Chiron di Aries, walaupun di sini tidak ada garisnya, dan juga dengan Venus yang retro di Gemini. Jadi memang kenapa kita merasa sangat ingin dan kita merasa tidak mampu memperoleh, dan kita merasa bahwa kalau tidak mampu memperoleh kita merasa diri kita gagal atau tidak seberharga itu ya, padahal itu sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya, karena barangkali kita pernah mengalami masa di mana kita tidak dianggap orang karena kita tidak punya semua kemewahan itu, dan tiba-tiba enak banget ya jadi orang kayak gitu ya, semuanya itu dapat aja, kok hidup enak banget ya, udah hidup enak banget ngomongnya gitu lagi sama kita yang nggak punya, mentang-mentang kita nggak punya ya, something like that. Itu seperti datang sendiri ke kita hari ini ya. Jadi ada perasaan kita terluka karena dia semi sextile dengan Chiron dan semi sextile dengan Venus yang retro, itu sepertinya kita nggak dihargai sepenuhnya. Kita lihat kalau dari yang lebih detail chartnya, bulan selain conjunction dengan Uranus, dia juga sebenarnya sextile dengan Vesta dan sextile dengan Ceres. Jadi sebenarnya Ceres itu seperti gambar ikan tadi, dan itu sextile. Sebenarnya memang kemilau itu ada, tetapi tidak di orang lain, tetapi di diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah memfokuskan, mementingkan kemilau, keindahan, apapun yang berharga itu datangnya bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Oke, ini gambarnya mengatakan demikian. Kemudian untuk tarotnya kita ambil yang 4 kartu langsung. Iya, jadi jelas sekali memang kemilau itu adalah seperti the devil. Itu adalah godaan, rayuan untuk kita mendekati sesuatu yang sebenarnya dibalik dari gemerlap tersebut ada perangkap. Jadi kalau kita berpikir orang lain tuh enak banget ya, semua dia udah dapet ya, dia kayaknya, tapi dia terperangkap di situ. Kamu nggak tahu aja karena dia nggak cerita dan dia nggak ingin itu terlihat. Ya, jadi ini adalah tantangannya. Kita merasa kita tidak cukup berharga, tidak cukup kuat karena pandangan kita tersebut, padahal pandangan kita barangkali juga dipengaruhi oleh imajinasi kita sendiri, dan kita menginginkan sesuatu, kita ya tadi mungkin tidak enak. Kembali lagi saya dengarkan dengki, iri, itu mungkin datang hari ini. So kalau itu datang, ini sarannya adalah jangan menyerah pada situasi tersebut ya. Don't succumb yourself to that feeling, envy. Nggak ada gunanya. Semua envy, semua kedengkian itu adalah energi yang percuma dan hanya bersifat destruktif. Itu bisa mendorong orang melakukan hal yang luar biasa buruk. Bahkan dia sendiri ketika envy itu sudah dilepas, dia akan melihat, kok bisa saya melakukan hal seburuk itu? Apa yang mendorong saya? Kedengkian. So lepaskan dari situ, berpikir adil untuk diri sendiri. Kamu akan menerima apa yang kau dapatkan. Kalau melihat orang lain sepertinya hidup enak, percayalah tidak ada yang tidak adil di dunia ini.
mungkin pada masa yang lalu dia mengupayakan sesuatu yang dia bisa sampai pada situasi seperti ini, dan kamu tidak dalam posisi yang bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan di masa lalu sehingga dia pantas mendapatkan semua kenyamanan tersebut. Atau semua kenyamanan tersebut itu juga bisa berarti perangkap. Karena begitu dia sudah paham levelnya sekian merasakan kenikmatan, ketika kenikmatan itu diambil, ya dia akan jatuh, dan jatuhnya lebih sakit daripada kalau belum pernah merasakan hal tersebut. Oke, fokus ke diri sendiri, being balance ke diri sendiri. Apa yang kau peroleh adalah sesuatu yang kau upayakan, bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu itu begitu mudah, maka kita juga akan mudah melepaskannya. Easy come, easy go. Dan easy come, easy go kadang-kadang ketika dia datang hanya memberi banyak mudaratnya daripada manfaat. Karena kalau kita sudah belajar rasanya tidak memiliki, apa yang menjadi keberkahan itu menjadi manfaat karena kita paham betapa besarnya nilainya ketika kita diberi. Kalau kita tidak paham, semua datang begitu saja dengan mudahnya, maka kita tidak bisa menghargai apa yang diberikan kepada kita. Ini gambarnya seperti ini. Oke, kita ambil self love hari ini. Oke. Ya, situasinya be nimble. Nimble itu lincah. Seperti kelinci. Ya. Jadi kalau kita lincah dalam arti kalau kita menginginkan sesuatu, kita tinggal melakukannya. Kalau tidak perlu, ya tidak perlu melakukan. Jadi kita situasional, fleksibel, kira-kira seperti itu. Challenge-nya adalah co-create. Kita melihat bahwa apa yang kita peroleh sekarang itu sebenarnya adalah hasil dari dari satu orang, termasuk diri kita. Working with others. Solusinya adalah change your environment, give more attention to where you live, work and play, create surrounding that support you instead of undermine you. Iya, jadi ciptakan situasi yang membuat kamu merasa berharga, merasa dihargai. Jadi jangan bikin sendiri, iya ya kayaknya rumahku juga gak terlalu bagus, aku pekerjaannya gak terlalu, itu kan kita yang bikin sendiri, ada di kepala kita. Saya bersyukur ya hari ini saya masih bisa katakanlah happy dengan teman-teman, saya punya waktu, saya punya kendaraan, something like that, sesuatu yang lebih positif. Solusinya seperti itu ya, jadi fleksibel aja, bahwa itu semua adalah kita yang membuat sendiri. Advice-nya adalah don't limit your dreams because of fear of failure, don't give up before you begin, start building and co-creator will come. Jadi kalau rasanya sekarang belum punya soulmate tidak hanya dalam percintaan ya, belum punya teman untuk melakukan sesuatu yang besar, menghasilkan penghasilan yang lebih besar, nanti juga datang ya. Advice-nya kita berpikir besar, dan tidak harus kan jangka waktunya adalah hanya hari ini. Kita bisa berpikir sesuatu tentang ke depan, menerima bahwa hari ini hanya satu titik dari garis yang panjang, dan outcome-nya adalah share light. Kita lihat di sini gambarnya, dia memegang di tangannya, yang keluar dari tangan adalah kupu-kupu, artinya semua berproses. Dia membawa cahaya. Kemudian di belakangnya ini gambar perempuan ini adalah angel, maksudnya dengan bulan di atas ya, karena yang merah ini kan sayapnya angelsnya. Kita lihat gambar ini, jadi kita berperilaku seperti kakak yang ingin menghasilkan sesuatu yang indah, kupu-kupu, dan kita memberi cahaya pada apa yang sudah kita buat, dan di kepala kita, back of our mind, yang selalu mendukung kita adalah cahaya. Dan karena bacaan ini dimulai dengan hal yang terkait dengan envy, kedengkian, iri, maka bersihkan semua rasa dengki,
Keberuntungan orang lain adalah keberuntungannya dia punya jalannya sendiri, dan kita tidak perlu menginginkan jalan seperti dia karena jalan kita berbeda. Siapa yang tahu di ujung jalan sana kita lebih indah daripada jalan yang kita pikir dia punya. Bahwa apa yang diperoleh sekarang barangkali memang adalah hasil dari jerih payahnya di masa yang kita tidak tahu, dan kita juga nggak tahu kalau misalnya itu adalah jebakan buat kehidupan dia yang berikutnya. But who cares? Siapa yang peduli? Biarkan dia dengan kehidupannya dan saya dengan kehidupannya saya sendiri. Saya punya misi hidup sendiri dan saya diarahkan oleh cahaya di depan maupun didorong oleh cahaya di belakang untuk menciptakan sesuatu yang indah, berharga, dan itu sifatnya transformatif. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.